Sampai sekarang aku masih nggak habis pikir kenapa si Kokori ini terlalu sibuk usil ya mengurusi hal-hal yang ada di dalam negara Malaysia, di mana dalam konten-konten saya berikutnya dan sekarang dan berikutnya, saya tidak akan menyebutkan nama negara manapun atau jenama-jenama tertentu dari negara tertentu, ya. Jadi jangan spin konten-konten saya dan memfitnah saya seolah-olah saya menghina negara tertentu dan jenama-jenama tertentu, ya. Kalau Anda berasumsi itu adalah negara Anda, itu masalahnya Anda. Saya tidak sebut negara Anda, oke? Jadi semua sudah clear. Di Indonesia tidak ada kebijaksanaan mobil nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang di-tag di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan. Siapa lagi kalau bukan si Apek Cindo itu, para sahabat dan teman-teman. Dan sekarang ini Mas Farhan tengok di sebuah video yang di-tag di TikTok Mas Farhan. Katanya sih Kokori ini tidak mau ngebahas lagi tentang Malaysia. Apa betul tuh? Aku tak tahulah dengan Kokori ini. Aku dah cakap banyak kali. Bukan aku sahaja yang cakap. Banyak kawan-kawan yang dah cakap pasal Kokori ini, dah stop, dah bahas Malaysia macam tu. Kita ni tak perlulah nak mengulas tentang Malaysia. Kita ini memang kalau kalah jauh, memang kalah jauh lah. Dengan segi keamanan dan juga kebersihan juga ada sisi buruknya juga, tapi masih dari 100% tu yang baiknya 80% lah, 80% baik ya para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan ketika si Kokori ini selalu mengulas-ulas Mas Farhan, selalu nyetik-nyetik di TikTok Mas Farhan, dan aku dah cakap banyak kali, stoplah Kokori. Kalian itu tak ada hak untuk ngebahas negara orang lain karena statusnya si Apek ini berada dekat Indonesia. Andai katalah berada dekat Malaysia lah, kalau tahu kerja di KBRI yang sekarang kemarin itu sempat viral juga ya, yang itu kawannya si Kokori. Tapi sekarang alhamdulillah kemarin sudah kena tegur dan sekarang sudah berhenti para sahabat dan teman-teman, tak ada membuat konten-konten tentang edukasi apalah, tak ada para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan sih apabila mendengar sebuah video tentang si Kokori ini, Mas Farhan juga ikut bangga lah, ikut bahagia juga, karena kalau Kokori tak menyebut nama Malaysia, tak menyinggol nama Malaysia, tak membahas tentang subsidi, tak membahas tentang ringgit, tak membahas tentang gaji TKI Malaysia, Mas Farhan dah lega lah, lega banget. Jadi Kokori dah betul tobat lah para sahabat dan teman-teman. Dan entahlah, andai katalah Kokori ngebahas lagi, kita akan bahas lagi di sini para sahabat dan teman-teman. Dan di sini ya para sahabat dan teman-teman, di si Kokori ini menjelaskan bahwa dia tak akan mengulas lagi tentang Malaysia, dan juga sama Kak Jantung Pisang juga kena senggol juga lah. Janganlah apa awak ni ngebahas-bahas Malaysia macam tu para sahabat dan teman, tak ada hak lah macam tu. Si Kakak Jantung Pisang juga memberi son lah kepada si Kokori ini. Dan si Kokori ya mungkin ya. Dan karena bukan para TKW TKI sahaja yang tak sejalan, tak seiring dengan pemikirannya si Kokori, maka ngebantah yang termasuk yang Kokori selalu sebut-sebut namanya Mas Farhan, Mas Iki, si Bang Zainal Story, dan juga si Kakak Brunaga, dan si Kakak Jantung Pisang, Kakak Olen, dan si Abang Master Bas tu, dia selalu sebut selalu senggol sahabat dan teman-teman. Mungkin si Kokori sudah koyak ya. Harap-haraplah betul-betul koyak, karena dari apa ya, dari kontennya, dari namanya, dari Master Ri dan juga
Kokori, dan sekarang sudah mengganti akun yang nomor 3, Mas Ribut 09 atau Abang Ribut 09. Dan juga ada sih mungkin aku berprasangka lah, mungkin sih ada selalu keluar dekat beranda Mas Farhan dan juga di tag di TikTok Mas Farhan, mungkin ataupun kalau bukan si dia ataupun yang sekufu dengan dia, diedit nama saya dan juga si kakak JP dan kakak Olan, kakak Brunaga dan Mas Iki, saya dan juga Zainal Story dan juga Master Bass tentu di edit di videonya itu. Jadi pokoknya entahlah apa sahabat dan teman-teman, Kokori ini banyak akunnya karena mungkin kena banned gitu, karena kata-katanya bukan edukasi malah menimbulkan pertengkaran persahabatan. Aku udah kata banyak kali, stop lah Kokori, janganlah macam itu, tapi tak ada hentinya, panas koyak macam tu. Mungkin penasaran sahabat dan teman-teman seperti apa videonya, kita simak sama-sama percakapan Kokori. Oke, let's go. Sampai sekarang aku masih nggak habis pikir kenapa si Kokori ini terlalu sibuk usil ya mengurusi hal-hal yang ada di dalam negara Malaysia, di mana dia ada memuat satu artikel, di mana artikel itu mengatakan ya PM Malaysia ini pening, rakyatnya nggak peduli dan doyan subsidi katanya. Begini Kokori, aku katakan kepada Anda ya, daripada Anda sibuk mengurusi hal-hal dalam negara orang, baik ya Kokori ambil tahu apa yang terjadi sekarang di negara kita, di mana Pak Presiden kita Jokowi wanti-wanti ya badai PHK di tahun 2025 ini ya 85 juta lapangan pekerjaan akan hilang. Apa kata Kokori ambil tahu hal-hal dalam negara kita. Coba lihat ini ya, 20 Oktober ini ya Presiden terpilih akan dilantik, tapi pening di mana Presiden kita itu akan dilantik? Apakah di IKN atau di Jakarta? Baik, itu yang Kokori ambil tahu hal-hal dalam negara kita. Coba lihat sekarang ringgit ya. Ringgit ya. Kukuh, tahu? Kukuh. Rupiah anjlok. Baik itu yang Kokori pikirkan, jangan urus hal dalam negara orang ya. Negara Malaysia ini ada PM-nya, ada menteri-menterinya ya, rakyatnya makmur. Ya, nggak usah urus hal dalam negara orang Kokori ya, urus negara kita sendiri. Bagaimana sekarang Indonesia ya, sulitnya lapangan pekerjaan, itu urus Kokori. Paham ya Kokori? Dalam konten-konten saya berikutnya dan sekarang dan berikutnya, saya tidak akan menyebutkan nama negara manapun atau jenama-jenama tertentu dari negara tertentu ya. Jadi jangan spin konten-konten saya dan memfitnah saya seolah-olah saya menghina negara tertentu dan jenama-jenama tertentu ya. Kalau Anda berasumsi itu dalam negara Anda, itu masalahnya Anda. Saya tidak sebut negara Anda, oke? Jadi semua sudah clear. Di Indonesia tidak ada kebijaksanaan mobil nasional, ya. Apalagi kalau mobil nasional itu perusahaannya selalu meminta dukungan dari pemerintah berupa subsidi dan juga pemotongan pajak. Kami sebagai pembayar pajak di Indonesia sangat tidak ikhlas bila uang pajak kami dibuat untuk menyokong program mobil nasional yang belum tentu bisa bersaing di pasaran dalam negeri maupun di luar negeri, dan selalu meminta-minta bantuan pemerintah dan memakan uang pajak kami, memboroskan uang pajak kami. Jadi kalau ingin membuat program mobil nasional, mereka tidak boleh meminta keistimewaan dari negara kami. Itu prinsip yang harus kita pegang sebagai warga negara Indonesia. Semua perusahaan swasta harus bersaing dengan modal sendiri. Tidak boleh meminta perlakuan anak emas dari negara, karena itu akan merugikan kita sebagai negara. Dulu kami punya program mobil nasional dan mobil nasional itu tidak laku dan tidak berhasil ya. Meskipun banyak sekali mendapatkan sokongan dari negara, dari uang pajak kami, tapi tidak berhasil karena tidak bisa buat sendiri, bekerja sama perusahaan asing, dan hanya ganti nama dan ganti jenama, ganti nama dan ganti logo. Oke, dan kami tidak mau belajar dari kesalahan negara-negara lain yang punya program mobil nasional, tapi hanya bisa jadi jago kandang,
tidak bisa memenangi persaingan di luar negeri, dan negara harus memberikan subsidi secara ngawur luar biasa besarnya dan merugikan keuangan negara, sehingga negara posisi hutang akan naik terus dan defisit. Ya, kami tidak ingin itu terjadi di negara kami. Mohon maaf saya tidak menyebut nama negara manapun, jadi tak payah koyak, tak payah marah-marah. Ya, itu sudah cukup bagi kami untuk belajar bahwa program mobil nasional hanya bisa dilakukan bila kita memiliki teknologi sendiri dan kita memiliki uang yang cukup untuk bersaing, membangun kilang-kilang sendiri dan membangun jaringan pemasaran. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, tak payah kita berpura-pura seolah-olah kita sanggup membuat mobil nasional kami sendiri. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, pidatonya si Kokori yang disampaikan tadi. Aku kalau dengar si Kokori itu sebenarnya aku udah males ya untuk ngebahas-bahas Kokori ini. Tapi di sisi lain si Kokori ini selalu ngebahas aku juga. Screenshot foto aku dekat YouTube dan gitu. Dan juga ada teman-teman dan tak terima juga nge-tag Mas Farhan lah, ini Mas Farhan dibuatin video kayak gini sama Kokori gitu. Jadi dia balaslah macam tu. Aku lah, memang aku berkata apa adanya aku berkata macam tu lah. Kalau semisal yang dulu-dulu aku membuat video, membuat show tentang parkiran dekat Malaysia memang aman. Waktu malam memang mobil-mobil atau kereta-kereta dihujanin, dipanasin, tak ada orang yang nyuri akinya atau itu abannya, tak ada yang nyuri. Itu real para sahabat dan teman-teman, ada di lingkungan kita. Mas Farhan bekerja lah. Dan juga ketika juga show jalan-jalan dengan kampung Mas Farhan, jalan dekat sini memang cantik-cantik macam tu. Memang itu real para sahabat dan teman-teman. Andai katalah membuat studi banding seperti itu nanti boleh ditengok oleh menteri-menteri, khususnya yang menteri di kawasan Mas Farhan lah. Kalau kita tak bersuara dekat sosial media, kalau bersuara saja dekat face to face atau empat mata, kita tidak dianggap para sahabat dan teman-teman. Jadi kita membuat studi banding lah, bukannya untuk menjelek-jelekkan negara kita. Memang Indonesia memang negara kita tercinta, dan Malaysia ini tempat kita mencari bekerja, mencari rezeki. Anggaplah Malaysia ini negara kedua bagi TKW TKI para sahabat dan teman-teman. Semoga sajalah Kokori ini sudah banyak kena tali, bukannya para TKW saja, juga TikToker dari Malaysia, YouTuber dari Indonesia juga banyak juga yang membahas tentang Korea. Suruh tak ada guna lah engkau ngebahas negara sebelah macam tu para sahabat dan teman-teman. Jadi pesan Mas Farhan buat teman-teman yang memang ada keinginan untuk merantau ke Malaysia memang, ataupun ke mana-mana negara pun, terutama ke Malaysia lah, jangan sampai datang secara ilegal. Datanglah secara elok-elok, datang lewat depan, lewat agensi yang terdaftar di KBRI dan juga di immigration. Kalian berada dekat Malaysia, menghormati undang-undang, mempunyai dokumen yang sah, kalian tidak takut para sahabat dan teman-teman, tidak takut polis, tak takut immigration, tak jadi buronan berada di negara orang. Dan itu pesan Mas Farhan yang selalu Mas Farhan polong-polong, jangan sampai datang secara haram, datanglah secara halal macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.